Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bayu Hardianto dari kelas F Manajemen dengan NIM 221041784. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan dosen Bapak Adi Mursalin. Nah, yang pertama, bagaimana cara menetapkan judul penelitian? Cara menetapkan judul penelitian, yang pertama, kita harus mengidentifikasi area minat. Kemudian yang kedua, mencari informasi terbaru tentang apa yang akan kita teliti. Lalu yang ketiga, membaca literatur dan penelitiannya. Yang keempat, melakukan pengamatan. Yang kelima, mendiskusikan dengan mahasiswa senior atau pada senior kita di atas yang berpengalaman mengenai penelitian tersebut. Kemudian mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing kita, yang itu dosen pembimbing skripsi kita. Kemudian bagaimana cara membuat latar belakang? Yang pertama, cara membuat latar belakang yaitu mendeskripsikan topik penelitian. Yang kedua, menemukan fenomena. Terus yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Yang keempat, fokus pada satu masalah. Dan yang kelima, mengumpulkan penelitian sebelumnya. Yang keenam, cantumkan pendapat teori ahli. Terus pertanyaan nomor 3 yaitu cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, tentukan permasalahan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, sesuaikan dengan landasan teori. Dan yang ketiga, sesuaikan dengan menggunakan format 5W plus 1H. Yang keempat, menggunakan kalimat tanya yang singkat, padat, dan jelas. Lalu yang kelima, menyesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Lalu pertanyaan nomor 4 yaitu cara membuat tujuan penelitian. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan masalah. Lalu yang kedua, batasi dan fokuskan tujuan penelitian. Yang ketiga, gunakan pendekatan SMART. Yang keempat, jelaskan tujuan secara rinci. Yang kelima, hubungkan tujuan dengan manfaat penelitian. Dan yang terakhir, revisi dan perbaiki. Lalu, apa saja manfaat penelitian? Manfaat penelitian merupakan kontribusi penelitian yang kita lakukan pada bidang keilmuan, dipelajari budaya maupun masyarakat tertentu. Harapannya penelitian kita dapat memberikan dampak yang positif pada pembaca tentang masalah penelitian. Kemudian, apa saja jenis-jenis manfaat penelitian? Yang pertama, manfaat penelitian teoritis. Manfaat penelitian teoritis ini memverifikasi teori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, manfaat praktis. Manfaat praktis ini penelitian yang kita lakukan memecahkan masalah secara praktikal atau bisa juga menjadi alternatif solusi dari permasalahan penelitian tersebut. Kemudian, daftar pustaka. Bagaimana saya menentukan daftar pustaka? Yang pertama, mencatat teori yang akan dibutuhkan, lalu melakukan ikhtisar referensi, lalu melakukan proses sintesis dan perbandingan, lalu melakukan analisa terhadap referensi, lalu melakukan identifikasi, debat, tema, dan kesenjangan, lalu membuat garis besar struktur tinjauan pustaka. Kemudian bagaimana cara mencari penelitian terdahulu? Yang pertama, mencari judul sesuai, lalu membuka abstrak, lalu tulis studi pendahuluan, dan terakhir bandingkan.
kerangka pemikiran dan hipotesis. Cara membuat kerangka pemikiran: yang pertama, tujuan penelitian, operasionalisasi variabel, lalu teori, lalu empiris. Membuat hipotesis. Hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan padat serta spesifik. Hipotesis sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif dan berbentuk pernyataan. Hipotesis sebaiknya menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diukur. Kemudian hendaknya dapat diuji. Terus hipotesis sebaiknya mempunyai kerangka teori. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.